endorse lah, dari endorse tiba-tiba ntar bisa hidup lumayan. Gue upload foto, Iya. bikin netizen tuh pada pusing kapan collab. Oh iya. Pokoknya tunggu aja ya. Pokoknya hayalan kita sendiri lah ya. Hayalan kita sendiri, channel YouTube kita sendiri, bener gak sih? Suka-sukanya, tapi yang penting kita buat motivasi, buat edukasi, Iya. mempengaruhi yang baik-baik. Itu aja. Jangan ngomongin orang. Enggak, jangan ngomong. Ngomongin diri sendiri. Ngomongin diri sendiri aja. Dengan ngomong diri sendiri aja juga kita bisa dapat uang tuh, ngapain kita ngomongin orang? Iya kan? Jual nama gue aja udah banyak tuh yang nonton. Jual nama gue doang, jual nama. Sebut-sebut nama Revi aja. Padahal lo kan sudah lama nggak syuting ya. Tapi kok fans fanatik itu, lo tuh dulu memperlakukan fans lo tuh kayak apa sih? Sering ketemu atau telepon? Hebat lo. Ini gue bandingin. Ketawa. Gue upload foto gue pasangan sama pemain top yang lain lah. Itu panggilan berapa? Yang komen. Ya nggak usah gue sebutin lah. Oh iya, jangan lah ya. Lihat aja di Instagram gue. Oh Mas iya. gue pasang apa lo? Padahal kita kan berapa tahun? Mana dan Lisa tuh berapa tahun? Sebegitu banyaknya, 2 kali lipat. Agak hebat kan? Jadi gue termasuk golongan yang apa nih? Golongan artis fenomenal, maksudnya walaupun tidak syuting masih dapat dikenal. Kalau golongan gue yang masuk ini, golongan gue ini sudah persaingannya berat banget dan gak gampang dikenang. Enggak gampang dikenal. Maksudnya dikenang. cepat dilupainnya lah ya maksudnya. Ya, lo masuk tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Gue SD 2006. 96. Oke, gue SMA deh kelas 1. SMA kelas 1. Terus itu Iya. tuh langsung masuk ke Iya, enggak lah. Banyak dulu perjalanan gue kesana kemari. Kau kan dulu apa cover girl ya? Iya, Cowgirl tahun 99. Ntar gue tanya ya, ini tanya-tanya dulu, ntar habis itu kita di collab-nya gue tanya ya. Ini lucu-lucuan dulu. Amazing. Masuk dental itu pertama apa dulu? Angin Dharma lah. Dan tuh gue Angin Dharma itu tuh gue masih bego banget, tau gak sih lo? Berarti Aling Dharma si ini siapa? Yang jadi siapa sih? Yang di Bali sekarang siapa tuh? Lo tahu? Siapa? Roy. Emang udah jadi di Bali sekarang? Di Bali kayaknya. Serius lo? Ya sama istrinya lah. Kayaknya kan gue lihat. Dapat istri orang mana? Gue nggak tahu tepatnya, kayaknya orang Bali kali. Tapi lo ada Instagramnya? Ada, kita follow-followan. Waktu itu soalnya sempet kita belum pernah ketemu, belum pernah kenal, tapi tiba-tiba pas ada produksi. Dia kan temen akrab sama Sigit. Gue akrab juga sama Sigit. Sigit kan? Sigit Cirebon. Cilacap. Iya Sigit Cilacap. Sigit. Sama Sigit. Dia kemana tuh? Sigit tinggal deket sama gue di sini, di mana? Cibubur. Cibubur juga. Sama bininya yang dulu masih? Dia kan udah jadi orang kaya. Sudah ganti lagi. Ngomongin orang jadinya. Oh iya. Tapi yang positif nggak apa-apa. Alhamdulillah udah lewat. Udah lupakan. Karena yang lalu udah berlalu. Angel kenal gua sama si Roy itu syuting lah di Multi. Waktu itu lo di Multi. Terus dia kayaknya pindah ke Bandung. Nah, gue ingat dulu sinetron apa tuh Angling Dharma. Duluan siapa lo sama dia? Iya ya.
gantiin siapa, adiknya Ayu Azhari, Sarah Azhari. Oh, lo masih kecil dulu Aminah, Mbak? Ya iyalah, masih kecil. Sekarang juga masih kecil, tapi udah nggak perawan nih mas. Masih perawan deh ibunya. Jangan bilang-bilang. Oh jangan bilang-bilang ya. Jadi manusia misterius. Dari manusia misterius. Lagi nggak ada yang nanya sih. Orang nggak akan bisa nebak kita. Mau nebak bodoh kok pinter, mau nebak pinter kok bodoh. Jadi bingung. Mending jadi orang misterius. Oh iya. Jangan bilang-bilang lah. Jangan bilang-bilang. Diem-diem aja ya. Diem baik. Diem baik. Karena lo inget nggak kita syuting pertama kali? Masih inget gue pertama kali syuting? Lupa. Inget lah lu jelek, culun. Iya. Belum bisa acting kan waktu itu. Kata siapa? Ya, Gue syuting pertama. Acting lu cuma begitu doang. Blocking aja susah. Gue syuting pertama kan sama lo yang Mona Lisa itu. Iya, tapi kan kalau di Genta itu kan dia gambarnya gede-gede kan. Kita main blocking kan. Kalau pemain lo kayak di multi itu cuma pemain dipatok begitu aja udah close up, nggak ada blocking kan, lu nggak bisa blocking waktu itu. Tapi makanya gue gini, gue punya ilmu harus belajar cepet. Gue tahu nih mana, akhirnya gue kasih cereng dan setiap judul kan. Iya, padahal enak loh belajar di situ tuh. Belajar jadi gini, kalau gue nggak belajar cepet mungkin habis gue kan. Ya iya. Gue harus belajar cepet. Akhirnya orang-orang lama pada mundur kan. Iya. Harus bisa lah. Coba lu lihat kayak pemain sekarang. Kemarin gue nonton tuh yang aktif lu yang masih Tias. Ini kurang gatel ya, maksudnya kurang gelendotan mas, kurang begitu ya. Karena memastikan gue kan orangnya nggak gelendot. Iya nggak gelendotan. Oh sama itunya nggak diarahin sama sutradaranya, direkturnya. Karena memang di MK ini ada KPI-nya itu dia terlalu menjaga, nggak boleh kontak fisik, itu peluk-peluk nggak boleh. Aturannya lebih ketat sekarang. Oh ya? Nah, di kamar berdua itu nggak boleh megang-megang gini-gini dulu. Kok bisa? Kenapa sih? Emang kok? Kan memang ini sekarang terlalu kritis. MK sangat menjaga, makanya pas gue syuting kita di Viruna boleh nampar, MK nggak boleh nampar. Marah sama anak kecil, di depan anak kecil suruh minggir dulu. Satu kamar berdua, kita nggak boleh tidur bareng. Dalam adegan pun nggak boleh? Nggak boleh. Banyak aturan banget sekarang. Kenapa sih? Jadi gregetnya nggak dapet makanya. Iya, bikin misalkan gue dipeluk gitu, atau gue peluk. Kantor dan ngeritik. Nggak boleh ya, inget ya KPI gitu. Selalu. Kayak begitu kan, apalagi kan misalnya kalau misalkan jadi, sorry ya kasar katanya, misalnya kayak jadi wanita penggoda lah ya, itu kan harusnya mas lagi kerja ya, begitu kan, harusnya begini kan. Kok tapi itu cuma karena ada aturan itu jadi orang jadi jadi gue nontonnya nggak greget, ini kok udah nonton ini kurang nakal menurut gue. Ya makanya gue kan sering ini di situ kan sebagai laki-laki fuckboy lah kan. Iya. Tapi sebagai pengusaha yang kaya raya dan banyak digandrungi wanita. Gue ngerti. Itu nggak boleh pegang, jadi gue megang gue itu pakai mata gue. Jadi gimana ceritanya? Ya kita berakting tanpa perlu tangan kan, natap mata aja kayak hai gitu lah. Tapi kan susah lah, gue nontonnya tuh kok nggak greget ya, makanya gimana mau karyanya dikenang, sementara kita berkarya dibatasin tuh nggak. Kalau zaman dulu kan di Genta kan adegan pemerkosaan lah, adegan apa kan, adegan gue dijambak-jambak kan, dijenggut-jenggut. Salah satu mungkin benar alasan kenapa yang sekarang agak nggak terkenal mungkin kayak gitu juga, ada salah satu benar-benar lu bagus
Jadi karena nggak terlalu total ya kita, apalagi batasan lagi. Setiap individu orang kan punya keyakinan, maaf waktu itu ya bukan mahram, kita nggak boleh saling sentuhan. Terus Ada teman-teman nggak enak kalau sama gua, lo aja yang enak-enakan. Enggak, kok bisa nggak enak tuh kenapa maksudnya? Hah? Nggak enak kenapa? Maksudnya untuk touching gitu ya? Nggak, kalau sama gua nggak enak. Tapi berarti bagus juga kali ya, mereka memikirkan orang-orang di rumah, memikirkan suami atau memikirkan istri mereka kali ya, bagus juga produksinya ya. Kalau zaman Kalau dulu, gua akhirnya, kalau dulu kan masih pada bujangan aman. kalau masalah bujangan juga, kalau dulu kan emang benar-benar kayaknya kita kalau misalkan jadi wanita penghibur ya, kita benar-benar harus yang udah kelihatan liarnya, kelihatan gimananya. Ya. Sekarang itu kan gini, saling menjatuhkannya PH dengan karya, ada aturan itu. Aturan itu siapa yang bikin? KPI kan, Komisi Penyiaran Indonesia. Emang tidak boleh? Emang sekarang kalau yang apa nih, yang masih ngikutin peraturan ya aman mungkin ya. Tapi kalau gue ngeliat di PH-PH lain, ada yang masih dikerjakan juga. Kayak waktu kita syuting bareng, Ampar kan masih ada kan? Iya Ya kan, tergantung nampak. negosiasi kan ya. Iya. Gue Ada dari dulu juga. ADPD, Iya nih. ada penjual putu ya tuh. Mana ada enggak? Bukan. Aku mau habis. Air aqua. Udah mau habis. Oh jadi begitu. Iya. Lo ini bikin konten apa lagi? Kenapa ya? Nggak tahu, gue pusing. Ini ngobrol kayak gini juga bisa jadi konten. Ya, kayak begini lebih santai kan? Lu kan pengen acara talk show yang santai tuh. Iya. Tapi besok-besok kalau mau udah lo record, lo kasih tau gue nanti. Kan kita lagi karena ada demo nih. Jadi nggak bisa orang. Apa kayak begini aja? Iya, tapi coba pakai kamera yang bagus biar bersih. Ini bagus nggak sih kita ya? Bagus. Lihat tuh. Coba lo lihat dulu gimana. Baru kita pakai kamera yang bagus. Iya. Takutnya kan ditaruh. Bagus. Bagus kan? Nanti itu disimpan. Asik juga. Asik lah. Keren kan? Ngomong apa, bahas apa gitu ya. Daripada orang yang ngambil lo masukin ke YouTube, mendingan lo ambil sendiri langsung masukin ke YouTube. Bagus. Bahas apa gitu ya. Tuh Kak Iksal tuh kumis, iya betul, kumisnya kemana? Kumisnya jatuh. Kok jatuh? Chatting pribadi. Oh iya benar, ini kan demi kepentingan publik ya. Demi kepentingan publik. Tapi itu tuh bener tuh. Kalau gue bilang, gue nonton kurang greget itunya. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau milih, misalkan jadi protagonis apa antagonis? Gue tetap jadi perempuan baik dong. Sekarang dibentuk dari sekarang. Ya semoga aja dibentuk dari sekarang baik dulu. Setelah baik seandainya baik jadi bisa main jahat juga. Ntar mana pasarannya yang paling bagus? Iya, tapi kan gue kan udah terbiasa kamera tuh. Gue kadang-kadang suka melihat ada miscasting. Miscasting tau nggak?
peran utama ini dia nggak pantas untuk jadi peran yang baik. Dia pantasnya jadi peran yang bitchy, tau gak sih lo? Nah itu adalah penempatannya miscasting. Kan gue bisa kelihatan dari sekali ini bukan karakter dia gitu. Karakter dia tuh jutek, karakter dia tuh judes yang galak. Kalau gua sebenarnya juga Bisa kelihatan. aslinya awalnya miscasting gua tuh pantasnya baik kan. Oh sekarang lo jangan bentar. Hi, welcome back again. Ya, jadi makanya tuh gue kadang-kadang ini tuh miscasting banget, suka salah casting kan. Gue ngeliatnya, gue nggak sekali bukan karakter dia. Iya, tapi biasanya kayak gitu tuh tes-tesan di produser ataupun orang casting. Dia ngetes kayak gue pertama kali masuk MK, gue seringnya tuh protagonis. Oh ya? Kayak di Genta kan protagonis. Pertama masuk kali Genta protagonis. Tiba-tiba mungkin Pak Budi bikin percobaan atau nyoba nih produksi gue tes nih anak bisa nggak antagonis, nggak taunya ngangkat gue di antagonis 10 hal paling panjang itu Damar Wulan. Panjang itu berarti tes produser bagus. Pertama walaupun disebut miscasting, akhirnya mungkin ada orang yang mau belajar atau enggak ya salah sendiri. Kalau gue mau belajar cepet, kayak di MK pertama kali masuk itu gue protagonis terus. Tiba-tiba gue dapat tantangan antagonis, datang ke lokasi sutradara langsung bilang gini, lu tuh nggak cocok jadi antagonis. Terus itu tantangan buat gue, kayaknya gue ciptain antagonis yang muka gue antagonis kan nggak ada aksesoris antagonis. Oh, jadi akhirnya pakein bewok. Bukan bewok, bisa gue pakai bewok nggak pun antagonis nyebelin. Oh, ngeselin tapi ngangenin. Oh iya, benar. Bisa, iya ngangenin para penonton ya. Iya, jadi mukanya kayaknya baik tapi nggak tahu lebih jahat. Orang baik lebih jahat kan banyak. Nah itu kita ambil di situ. Kalau yang pakai kumis gue coba kemarin. Terus pakai kumis ternyata bagus tuh. Gue pakai kumis pertama kali kemarin ini yang gendong-gendongan itu rating 1. Yang Matias itu. Kemarin? Itu rating 1, itu ulangan itu. Oh itu ulangan? Ulangan. Akhirnya kenapa gue pertahanin berapa judul, berarti ada 3 kalau nggak 4 judul gue pakai kumis. Oh iya. Dan ini gue tadi baru aja tadi, bosen gue. Klimis banget. Klimis begitu ya. Langsung botak klimisnya. Kayak bayi kan, bayi setan. Ngeri kali. Iya tuh, keren. Karya Vijan merokok. Jadi gimana? Jadi gue ngomong dong? Enggak, ada tulisannya. Tapi asik juga gue liat konten-konten tuh. Karena memang konten pribadi ya. Sesukanya banget ya. Sesukanya. Tapi ada pesan di situ, misalkan ini bikin suatu konten memang asal-asalan, maksudnya sukanya ngomongnya jorok, tapi ada pesan positif. Oh iya. Ya mungkin kayak misalkan ini ide juga. Kayak lu ngomong asal atau mau pakai ngerokok, tapi di obrolan kita itu ntar ada misalkan dengan sikap lu ini apa, ntar kita berbagi ilmu gitu loh di konten ntar. Kalau ini ngobrol kan asal-asalan aja. Kalau di konten ntar apa yang bisa memotivasi orang itu, misalkan jadi artis, gue pengen jadi artis kayak Kak Revi. Ya ada ilmu lu apa, ilmu berakting lu apa. Kalau dulu sekolah tuh gimana sih? Gue nggak sekolah, gue tuh belajar di sana, belajar di hutan. Gue nggak sekolah, makanya dulu tuh gue pertama kali masuk tuh nggak sih lo, gue disuruh blocking, gue bisa beratus kali take
sampai almarhum Bang Dasri Yakob, tau kan lo skenario dibanting sama dia, goblok. Dibanting, cuma suruh blocking begitu. Tapi itu jadi ngebentuk. Setelah itu jadi kan gue mau gambar why, terus gue mau blocking kemana kan gue udah bisa. Mau sambil jalan sambil ngomong, mau lo nengok dulu baru kenapa, atau misalkan lo kenapa, kan beda. Misalnya lo nengok dulu nih, lo nengok, lo lihat baru kenapa, sama reaksi lo ngomong kenapa, kan beda. Ada motivasi ya, benar. Ada motivasi. Itu yang itu sebenarnya akhirnya ilmu genta itu gue dapat banyak. Gue syuting sekarang di Indosiar ini, Indosiar tuh minta gaya genta. Kalau yang bisa ngikutin lebay dong gaya genta. Lebay. Enggak, maksudnya permintaan kantor tuh kadang kayak gitu Indosiarnya, tapi kemampuan artisnya, kemampuan krunya